Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Oshinoko. Dan kali ini itu sendiri masih mengenai konten bacain komentar subscriber. Ya, pertanyaannya itu adalah, Bang, apakah benar kalau Hikaru itu adalah korban dari tindakan grooming? Nah, pertanyaannya ini tuh muncul berdasarkan dari teori mengenai kehamilannya dari Airi Himekawa, ibu kandung dari Taiki Himekawa yang diduga juga merupakan anak dari si Hikaru Kamiki. Di mana dari hasil tes DNA dan hipotesisnya si Akane, diketahui kalau saat kehamilannya si Airi, Hikaru masih berusia 11 tahun dan saat itu Hikaru sudah tergabung ke dalam sanggar Lalarai. Lalu pertanyaannya itu adalah apakah benar Hikaru itu adalah korban dari grooming? Nah, singkatnya, grooming adalah tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak yang lebih kecil ataupun yang lebih muda, di mana tindakan mereka tersebut ataupun tindakan orang dewasa tersebut itu dimulai dengan pendekatan yang aktif diiringi dengan tindakan manipulatif. Ya, kayak diiming-imingin lah gitu kan. Nah, berbeda dengan seseorang pedofilia ya yang melakukan tindakannya itu secara langsung ataupun paksa gitu kan, dan sering dikenal dengan istilah predator. Namun seorang yang melakukan grooming melakukan tindakannya itu dengan lebih halus dan terencana gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan apakah Hikaru adalah orang ataupun seseorang yang merupakan korban dari grooming seperti apa yang diteorikan. Apakah si Hikaru ini tuh adalah orang yang termasuk ke dalam istilah orang jahat yang berasal dari orang baik yang tersakiti? Menarik gitu. Nah, jadi jawaban dari pertanyaannya itu sendiri adalah tidak tahu ya, karena pada dasarnya masa lalu dan motivasi Hikaru itu sendiri dalam melakukan kejahatannya masih belum diceritakan di dalam manganya itu sendiri. Namun kalau boleh berteori, aku berpikir kalau Airi Himekawa tidak melakukan tindakan grooming, mengingat Hikaru pada usia yang ke-10 tahun itu sudah berada di sanggar Lalarai yang dikenal sebagai komunitas orang-orang berbakat di dalam dunia seni. Dan kebetulan Airi adalah seorang artis berbakat juga yang saat itu cukup terkenal dengan acara talk show-nya di pagi hari gitu kan. Aku pikir Airi juga punya keinginan untuk memiliki keturunan yang memiliki bakat di dunia seni, makanya dia mendekati si Hikaru gitu kan. Dan di saat itu Airi juga telah menikah dengan seorang bernama Seiyujiro yang juga merupakan orang yang terlibat di dunia industri hiburan walaupun nggak terkenal banget gitu kan. Ya, dimana si Seiyujiro, si suaminya tidak bisa memberikan ia keturunan, maka itu Airi gelap mata saat bertemu dengan si Hikaru kecil. Dimana di sini aku pikir jika kalau Hikaru melakukan hal tersebut itu dengan sukarela, entah itu agar ia bisa belajar bagaimana caranya membuat keluarga, atau perjanjian di mana Hikaru bisa mendapatkan harta dan jaminan masa depan dari si Airi itu sendiri yang memiliki banyak kekayaan gitu kan dari hasil pekerjaannya sebagai seorang artis terkenal lah saat itu gitu kan. Dimana buktinya itu sendiri bisa kita lihat ketika kita diceritakan mengenai si Hikaru yang diketahui bisa berkuliah di Fakultas Sains dan mendirikan rumah produksi di usia muda. Ya, kalau latar belakang Hikaru adalah orang yang sama seperti si Ai gitu kan, sama-sama berasal dari kalangan bawah, aku pikir mendapatkan jaminan masa depan dari Airi adalah hal yang wajar. Mengingat setelah kejadian Ai yang berhasil melahirkan Aqua dan Ruby, keluarga Airi dan Seiyujiro mengalami pertengkaran hebat dan menewaskan mereka berdua, dan bisa saja itu dipicu dengan kemarahan dari Seiyujiro yang mengetahui Taiki bukanlah anak kandungnya. Ya, bisa saja di sini Seiyujiro diketahui positif mandul ya belakangan hari gitu kan. Ya, bisa aja gitu kan. Oh ya, untuk pembahasan kalau Hikaru itu mungkin saja sama seperti Ai dari kalangan bawah, itu masih bisa didebatkan lah ataupun dibantahkan lah gitu kan, mengingat daerah kelahirannya dari si Hikaru itu sendiri adalah daerah dari kawasan Kanagawa yang dikenal dengan kota metropolitannya yang mewah-mewah banget gitu kan. Dan bisa saja Hikaru lahir dari keluarga mapan, atau mungkin saja Hikaru juga merupakan seorang fatherless seperti kebanyakan karakter di Oshinoko yang banyak digambarkan tidak memiliki ayah. So, kalau ditanya apakah Hikaru adalah korban, aku pikir ya itu tidak ya, ataupun bukan ya. Menurutku sendiri Hikaru adalah true evil yang benar-benar haus akan kebutuhan dopaminnya, merencanakan pembunuhan, dan pernah diketahui telah membunuh seorang Katayose Yura di adaptasi manganya itu sendiri. Oh ya, untuk alasan kenapa Ai bisa ingin dihamili oleh si Hikaru, aku pikir alasannya mungkin sama dengan keinginannya dari si Airi. Sama-sama ingin menciptakan keturunan hebat dari orang-orang yang berbakat seperti Airi dan juga Ai Hoshino tentunya. So, jadi itu adalah pendapatku mengenai pertanyaan dari apakah si Hikaru itu adalah korban dari groomingnya si Airi. Jadi kalau kalian punya pendapat lain, kalian bisa bantu aku dengan menuliskannya itu di kolom komentar. Siapa tahu menarik gitu kan. Dan akhir kata, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jani.